Kembali di Kompas Siang, Saudara. Sebuah sekolah dasar di Grobogan, Jawa Tengah tetap beroperasi meski dalam kondisi memprihatinkan. 3 ruang kelas dan 1 ruang kantor guru rusak parah lantaran atapnya lapuk dimakan rayap. Namun di sisi lain, para siswa di sana tetap mendapatkan makan bergizi gratis. Inilah kondisi memprihatinkan di Sekolah Dasar Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 2 ruangan, yakni kelas 6 serta 1 ruang kantor guru, atapnya roboh total. Robohnya atap ini terjadi pada awal bulan Juli setelah kondisi kayu penyangga lapuk karena dimakan rayap. Tak hanya itu, dampak dari robohnya atap membuat 2 ruang kelas lainnya, yakni ruang kelas 4 dan kelas 5, turut mengalami kerusakan yang cukup parah hingga membahayakan jika tetap digunakan. Untuk menyiasati keterbatasan ruangan pada tahun ajaran baru ini, pihak sekolah terpaksa memanfaatkan musola sekolah sebagai ruang kelas 5 dan gedung perpustakaan untuk ruang guru. Sementara untuk kelas 4, proses belajar terpaksa digabung dengan kelas 3. Sedangkan kelas 1 dan kelas 2 harus berbagi satu ruangan kelas dengan sistem shift atau bergantian jam belajar. Ini sudah lama robohnya. Sudah beberapa bulan. Tahun ini ya? Tahun ini tapi. Berarti 2 ruang yang roboh. 2 ruang yang roboh. Itu kelas apa? Ruang kelas guru? 6 sama kantor. Lalu kantor memang karena roboh dipindah di perpustakaan untuk ruangan guru. Langsung yang kelas 5, kelas 4 itu di kelas 5 di musola, kelas 4 di ruangan kelas 3 jadi satu. Disekat. Oh, disekat gitu ya. Disekat pakai triplek. Di tengah kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan, para siswa tetap mendapatkan makan bergizi gratis. Mereka menikmati menu MBG di luar kelas di tengah angin dan debu. Tidak ada pilihan lain karena kelas mereka tidak bisa digunakan sama sekali. Alhamdulillah untuk MBG dari pos Mangonsari itu masih berjalan dengan lancar seperti itu, nggih. Anak-anak juga cukup antusias untuk menerima MBG itu. Ya kalau yang tempat yang jelas roboh ya tidak bisa ditempati ya, tidak dibuat makan Mas. Tetap. Pihak sekolah, guru maupun para siswa hanya bisa berharap agar bantuan segera dapat direalisasikan agar aktivitas belajar mengajar kembali normal dan nyaman seperti sedia kala. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Lalu apa yang sebenarnya dibutuhkan pihak sekolah saat ini dan bagaimana mereka menyiasati kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi yang memprihatinkan? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Guru SDN Tanggirejo, Ibu Wahyu Ratnaningsih. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Wahyu. Semoga sehat-sehat selalu. Halo, selamat siang. Ya, Ibu Wahyu, sebelum kita membahas terkait dengan apa saja yang dibutuhkan, untuk saat ini sebenarnya sejak kapan kerusakan dari atap kelas ataupun sekolah ini telah terjadi dan tentu kondisi ini sungguh membahayakan bagi murid untuk belajar di lokasi dekat sekolah. Halo. Ya, Bu Wahyu, bisa mendengar suara saya? Ya. Ya, Bu Wahyu, untuk saat ini sekolah saat ini dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, terutama bagian atap sekolah ini roboh. Sebenarnya sudah sejak kapan atap sekolah ini roboh? Atap sekolah ini roboh sejak Januari ya. Oke, proses perbaikan dan lain sebagainya, apakah sudah sempat diinformasikan kepada pihak terkait? Ya Pak, untuk semua proses sudah kita sampaikan, sudah ada penanganan dari dinas, juga sudah, dari tinjauan dari dinas pun sudah dilakukan, kita masih dalam proses penanganan dari dinas seperti itu. Oke, saat kondisi roboh terjadi, apakah saat sedang tengah belajar atau seperti apa kondisinya? Saat roboh terjadi itu tidak sedang terjadi pembelajaran. Jadi kejadian itu di malam hari karena sebelum gedung itu roboh, kita dari pihak sekolahan sudah mengamankan anak-anak dan mengantisipasi hal itu. Jadi kita sudah menempatkan anak-anak ke tempat yang lebih aman untuk pembelajaran. Jadi tidak ada satupun korban dari guru ataupun anak. Kita semua anak-anak aman
belajar meskipun di tempat yang seadanya. Jadi roboh dalam keadaan tidak ada pembelajaran dan waktunya juga malam hari. Baik. Untuk atap roboh dari sekolah itu merupakan ruangan kelas atau ruangan apa, Ibu? Atau ruangan kantor guru? Ada 1 ruang kelas dan 1 ruang guru. Untuk saat ini apa saja menyiasati, terutama kegiatan belajar mengajar tentu terganggu. Informasinya bahwa harus menggunakan ruangan musola dan atau seperti apa yang tengah diatasi oleh pihak sekolah? Iya, kita mengantisipasi anak-anak pembelajarannya memang ada 3 ruang kelas dan 1 musola. Untuk ruang kelas yang pertama ditempati kelas 1, anak kelas 1 masuk pagi, kelas 2-nya masuk siang. Untuk yang 1 ruang disekat untuk kelas 3 dan kelas 4 karena anak kelas 4 itu jumlahnya sedikit. Jadi kita bisa masukkan ke dalam 1 ruang kelas. Kelas 3 dan kelas 4 yang hanya disekat papan seadanya. Untuk kelas 6 kita kasih 1 ruang karena muridnya jumlahnya 32. Dan selain itu untuk kelas 6 juga ada persiapan untuk ujian. Seperti itu, nggih. Dan untuk kelas 5-nya kita alihkan ke musola dan perpustakaan kita buat ruang guru. Apakah itu cukup memadai karena dalam informasi tadi Ibu sampaikan ada 32 murid dalam 1 kelas dan membagi dari 1 ruangan kelas menjadi 2 tentu menjadi berhimpitan para murid untuk belajar. Untuk anak yang 32 itu 1 ruang kelas, jadi tidak dibagi. Untuk yang kita bagi itu jumlah anaknya untuk kelas 3-nya ada 21, untuk kelas 4-nya ada 11 anak. Jadi kita bisa kondisikan seperti itu agar menyesuaikan anak-anak bisa belajar dengan ya meskipun seadanya anak-anak bisa lebih baik dan aman. Oke, untuk saat ini tentu bantuan masih diperlukan terutama dari Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah setempat. Nah, untuk informasinya bahwa MBG tetap dibagikan kepada murid maupun pihak sekolah. Lalu respon dari murid dan juga dari sekolah seperti apa, Ibu Wahyu? Untuk MBG memang kita tetap berjalan ya Pak, karena memang itu kan program pemerintah. Anak-anak tetap menerima MBG. Tapi harapan kita semua di sini memohon dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, kita tetap menerima MBG dan kita meminta, sangat-sangat meminta untuk pembangunan ini segera ditangani, ditindaklanjuti, memohon dengan sangat dari pemerintah, dari manapun pihak yang berkewenangan untuk Dinas Pendidikan ini, kami atau kita mewakili dari SD Tanggirjo sangat berharap itu untuk kenyamanan anak-anak pembelajaran, untuk Bapak Ibu guru, dan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Ya, tentu ini menjadi prioritas karena unsur keselamatan yang dipertaruhkan. Untuk saat ini apakah sudah ada tinjauan dari pemerintah setempat ataupun Dinas Pendidikan di sana dan kapan informasinya akan melakukan perbaikan? Untuk tinjauan dari dinas sudah ada, untuk kita mengajukan sudah, tinjauan dari dinas juga sudah, dari kabupaten juga sudah, semuanya menindaklanjuti dengan baik. Kita menunggu proses dan kita berharap yang terbaik dan berharap semoga segera terrealisasi. Seperti itu. Baik, kita harapkan bersama bahwa perbaikan ini dapat dilakukan secara cepat karena ini berkaitan dengan keselamatan para murid dan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di SDN Tanggirjo, Grobogan, Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu Guru Wahyu Ratnaningsih, Guru Sekolah Dasar Tanggirjo telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu, Bu. Terima kasih. Dan saudara, pasca mundurnya Nani Sdang dari Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo mengangkat Wamentan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Publik berharap Kepala BGN baru tidak hanya tata kelola makan bergizi gratis yang benar dan transparan, melainkan tepat sasaran bagi penerima MBG. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Sdang.
Kepala BGN Sudaryono bilang, pekerjaan pertama yang akan menjadi fokus ialah pembenahan tata kelola BGN yang lebih transparan. Bahwa kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita, ya. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang. Yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan. Yang tadinya mungkin manual, tergantung sama person-person orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system, gitu saya mengatakannya. Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis, aturan, dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana. Sementara Badan Gizi Nasional akan mengurangi anggaran untuk kebutuhan program makan bergizi gratis. Di tahun ini, BGN mengklaim sudah ada efisiensi anggaran dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. BGN memastikan pengurangan anggaran ini akan selaras dengan perbaikan tata kelola. 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi efisiensi anggaran dari 268 triliun itu menjadi 229. Sementara, tapi kan kita sebelum dilakukan penyisiran ulang dari tadi refocusing penerima manfaat dan juga perubahan tata kelola Ibu ya. Bahwa kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 itu saya yakin sebenarnya itu nanti akan otomatis mengikuti. Bahwa angkanya sekarang sih sebenarnya sudah ada gambarannya, kita akan turun dari itulah. Dengan dilantiknya Kepala Badan Gizi Nasional baru, anggota MBG Watch Media Wahyudi Askar menyoroti krisis kelembagaan di BGN. Pasalnya, Kepala BGN kini Sudaryono merupakan anggota Partai Gerindra, di mana Gerindra memiliki jumlah SPPG terbanyak dalam program MBG. Maka pertanyaan saya, apakah bisa pemimpin yang baru ini merubah kelembagaannya? Dan ini jadi pertanyaan besar oleh publik ya, sebab kalau bicara soal kredibilitas ya, mungkin saja Pak Sudaryono punya kemampuan itu, tetapi kalau kita boleh fair soal merit system dan juga penyelesaian konflik kepentingan, Pak Sudaryono juga kan terafiliasi dengan Partai Gerindra ya. Dan kita tahu Gerindra berdasarkan data ICW memiliki SPPG paling banyak dibandingkan partai politik lainnya. Jadi memang masih sulit bagi kami ya, masyarakat sipil, untuk betul-betul percaya bahwa tata kelola MBG ini bisa lebih baik ke depan meskipun dengan sudah mengganti pimpinan lembaganya. Publik pun berharap dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru tak hanya tata kelola makan bergizi gratis yang benar dan transparan, melainkan tepat sasaran penerima program MBG. Tim Liputan, Kompas TV. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana bilang pembenahan tata kelola MBG agar lebih transparan dan tepat sasaran kini menjadi PR utama Kepala BGN Sudaryono. Sementara anggota MBG Watch Emi Astuti menilai kepemimpinan baru di BGN tidak akan menyelesaikan permasalahan yang mendasar secara tata kelola MBG. Dan berikut analisisnya untuk Anda. Sebenarnya saat ada pergantian dari Pak Dadan ke Bu Nani sudah dicanangkan dan sedang dijalankan perbaikan tata kelola tersebut, 1 lembaga, 2 program MBG, dan akan dilanjutkan oleh Kepala BGN yang baru, yaitu Pak Sudaryono. Apa contohnya Mbak Adisti? Yang pertama, ada pengecekan ulang terhadap penerima manfaat. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang selama ini banyak disuarakan oleh masyarakat. Apakah siswa-siswa yang selama ini diberikan MBG sudah tepat sasaran atau belum?
Maka dari itu hari ini sedang dilakukan pengecekan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan SPPG atau dapur MBG. Apa yang ingin dilihat? Yang pertama tentu aspek kepatuhan peraturan perundang-undangan. Apakah SPPG ini berdiri sudah sejalan atau tidak dengan Juknis atau dengan aturan-aturan lainnya. Tentu kalau tidak, maka ada tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh BGN. Dan ini semua, Mbak Adisti, dilakukan demi program MBG ini dapat menyasar benar-benar penerima manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena MBG ini menjadi suatu hal yang penting terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, penyerapan tenaga kerja, dan roda perekonomian yang jalan di tengah masyarakat. Ya, kalau Koalisi MBG Watch menilai pengangkatan Bapak Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional ini tidak akan menyelesaikan krisis mendasar yang selama ini membelit dalam program makanan bergizi gratis ini. Jadi pergantian ini tidak akan merubah apapun karena hanya mengganti pemain utama aja, Mbak. Jadi pemeran utamanya ini berganti tetapi panggungnya ini tetap sama dan fondasi yang menopang itu tetap rapuh. Skenarionya tidak akan berubah. Jadi ini dapat dipastikan bahwa kasus keracunan hingga detik ini masih terus akan terjadi. Begitupun juga dengan kasus korupsi dan juga kasus dan juga masalah-masalah distribusi lainnya dan juga pemborosan anggaran. Ini akan tetap berlanjut. Jadi rotasi pergantian pejabat di BGN ini tidak akan cukup. Jadi ini masalah struktural dan sistemik, Mbak. Selama rekrutmen ya pejabat di BGN ini tidak berbasis pada kebutuhan profesionalitas, kompetensi, rekam jejak, dan juga integritas, ini masalahnya akan tetap sama. Dan kita ketahui bahwa Bapak Sudaryono ini terafiliasi dengan Partai Gerindra dan juga masih menjabat sebagai Wamen Pertanian kan, tetapi katanya akan diganti gitu ya. Tetapi beliau juga ini masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Jadi ini semakin memperkuat persepsi publik gitu ya, bahwa memang selama ini dalam pengelolaan program makanan bergizi gratis ini tidak jauh dari konflik kepentingan dan publik akan semakin menilai ini program ini berpotensi dijadikan alat atau kepentingan politik. Dan juga ya perlu diketahui oleh publik, selama pengelolaan dapur-dapur SPPG ini pelaksananya didominasi oleh pemilik modal besar, orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik, aparat keamanan, aparat pertahanan negara yang tidak sesuai dengan mandat konstitusinya, itu jangan pernah kita berharap akan ada perbaikan dalam program ini. Usai jeda, Saudara, sejak 2 pekan terakhir harga daging sapi di Kota Malang terus naik hingga tembus Rp150.000 per kilogram. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva, kemurnian